mati. Ya apa ya kira-kira. Lho niku saestu niku. Nek rung ketemu ajal. Ajal itu betul. Lah, selama ini literasi kita tentang kematian itu. Kenapa? Karena hidup kita ini di alam dunia, alam nyata. Maka urusan mati, urusan ajal begitu menakutkan. Kita tidak pernah berbicara apa yang kemudian terjadi itu saat ajal itu datang. Makanya Al-Quran mengenalkan istilah ketiga. Dan itu menjadi doa-doa. Wa tawaffana ma'al abrar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Ada istilah ketiga yang digunakan Quran. Apa itu Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar istilah wafat? Hah? Ini punya taman surga. Saya tadi ditunjukkan Pak Zainal, makamnya sudah ada. Itu dikasih batu nisan tidak? Tidak ada. Anda lihat, kalau Anda punya pesan batu nisan, saya minta maaf, sarankan betul. Selain menulis nama Anda dan terdengar istilah lahir, itu kalimat yang harus keluar untuk menunjukkan Anda dalam proses kebaikan itu tulis kalimat wafat. Jangan sekali-kali Anda tulis kalimat mati, meninggal, ajal, oponeh tewas, mudar. Jangan. Paham maksud saya? Loh, kenapa Ustadz dengan istilah wafat? Apa makna wafat itu? Apa maknanya? Saya menolak itu. Wafat itu bukan tewas. Wafat itu bukan meninggal. Wafat itu apa? Halo? Tahu, ada yang tahu di sini? Hadiahnya umroh. Apa wafat itu? Makanya jenengan wedi mati ini. Wafat itu apa? Terbayang nggak? Coba nanti dibuka Quran surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wafat itu dalam literasi 19 kali berulang dalam Quran. Itu semua menunjuk kepada konsep fi'il, kata kerja. Fi'il, kata kerja. Kan itu. Maksudnya apa Ustaz? Wafat itu makna pesannya adalah sempurna. Terbayang nggak? Kalau Anda mati itu Anda sempurna. Pengen jadi yang sempurna tidak? Sempurna apa Ustaz? Sempurna balasan kebaikan. Yang ngasih sponsor ini siapa ya? Pak Sabar. Mohon maaf. Jenengan Anda berbuat baik. Itu paling kawan-kawan itu. Hanya mengucapkan matur nuwun Pak Sabar. Makasih. Sudah dapat balasan sempurna tidak? Belum. Di dunia ini paling pol matur nuwun. Jazakallah, jazakumullah. Itu baik, doakan. Tetapi baru dapat sempurna nek jenengan wafat. Pengen dapat yang sempurna nggak kira-kira? Loh, itu luar biasa itu. Itu kesempurnaan. Anda baru dibalas betul dengan sempurna. Makanya ada istilah terakhir yang digunakan Quran saat bicara tentang mati itu. Anda kalau dengar ada jamaah haji, rombongan Anda, kawan Anda, jamaah pengajian Taman Surga ini, ketika ada yang meninggal dunia, kalimat apa yang keluar dari lisan kita? Hah? Itu kalimat apa namanya? Istirja. Tahu maknanya, makna istirja itu apa? Istirja itu diambil dari kata roja'ah. Rujuk ngertos? Balik. Terbayang nggak? Saya minta maaf. Jenengan nek mati niku mudik. Terbayang nggak? Saya minta maaf. Ini jujur. Jenengan itu asli penduduk mana ibu-ibu? Hah? Kok yang jawab hanya 1-2? Yang lainnya? Ono sing penduduk Baron kira-kira. Ada penduduk dunia. Wah, Anda itu asli penduduk surga. Makanya tamannya surga. Percaya nggak? Nanti dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kau dan istrimu itu tempatnya di mana? Jannah. Wa kula minha raghadan haitsusi tuma. Kamu boleh makan apa saja. Nyenengke napa mboten iki? Oleh maem apa wae. Tapi kenapa kemudian pernyataan Allah tentang tinggal di tempat yang disebut surga, jannah. Ini kan menerjemahkan istilah jannah, ya Pak ya?
Jannah itu artinya apa toh? Hah? Lah surga, taman. Taman. Di situ ada kerindangan, di situ ada kenikmatan tempat dan orang boleh makan apa? Tapi ada statement Allah karena ada kehidupan masih di dunia. Apa itu? Wala takroba hadihis sajaroh fatakuna minab dolimi. Jangan dekati ini pohon. Apa yang menjadikan kemudian Adam itu jadi susah, jadi sempit rezekinya, jadi sulit hidupnya? Kenapa kira-kira? Ada pelanggaran atas larangan Allah. Melanggar apa dia? Urusannya sudah dengan makan loh Bapak. Urusannya dengan makan. Maka hati-hati itu atas apa yang ada di perut kita. Jangan seperti Abdul Butun. Abdul Butun itu istilah Indonesia itu. Dari Abdul Batni. Butun itu perut. Jadi bahasa pesantren itu kadang-kadang ya bahasa cocok-cocokan. Jadi kalau di remaja dulu ada istilah aladi. Itu kalau yang jangan aladian. Kadang-kadang ada istilahnya. Nah, itu istilah-istilah yang bisa keluar dari kalimah-kalimah kita. Tapi saya ingin sampaikan. Itu betul. Ada nilai-nilai yang kita ingin pahamkan betul. Adam itu menjadi sulit dan susah, menjadi sempit. Itu karena melanggar perintah. Tapi kemudian menemukan kemuliaannya yang lebih tinggi. Saat apa? Saat ketika ada kalimah yang Allah hadirkan. Dan dia bisa mengucapkan kalimah itu. Apa itu? Robbana dolamna. Tahu maknanya dolim? Dolama. Dulmun. Dulumat. Artinya apa itu? Peteng, gelap. Jadi orang berbuat dosa itu hidupnya jadi gelap. Jadi sempit. Jadi susah. Jadi rekoso. Maka salah satu pintunya adalah banyak istighfar. Itu makanya para ulama mengatakan inilah sebuah kalimat yang tidak membutuhkan bimbingan dari mursyid manapun, dari guru siapapun. Tapi kalau ini Anda sering ucapkan, wallah, Anda akan terbimbing itu hidup. Apa itu? Kalimat astagfirullah. Apa maknanya astagfirullah? Itu kalimat istighfar. Mohon maaf atas noda dan dosa. Oh, itu nilai kemuliaan. Robbana dolamna angfusana. Wa ilam takfir lana. Nek jenengan rangapuni. Wa tarhamna. Tidak mengasihi. Lanakunana minal khasirin. Kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Saya kembali tadi. Jadi bapak-bapak, saya minta maaf. Anda itu asli penduduk surga. Menjadi masalah karena dosa. Tapi Anda nggak usah menyalahkan atas karena dosanya Nabi Adam awake dhewe dadi rekoso. Kita nggak mengenal konsep dosa turunan seperti itu. Yang kita pahami inilah nasib kita masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kaitannya dengan nasib yang bisa kita rubah. Makanya saya tadi tanya, orang edan kuwi takdir napa nasib. Saya minta maaf, ada syariah puasa dari Allah. Syariah poso dari Allah. Saya minta maaf, wong edan, orang gila, nanti tanyakan ke dokter jiwa manapun, itu dilarang lapar. Dilarang puasa. Syariah nggak menentukan, yang poso kuwi ger sing wong waras. Sing wong edan ra oleh. Kenapa orang gila nggak boleh puasa? Hah? Nggak boleh lapar kenapa? Ngamuk kok jenengan ngertos. Saya sangat serius bicara ini. Loh kenapa Ustadz? Orang itu rata-rata di antara kita itu kalau lapar marah. Makanya kalau ada marah-marah tanya sarapan apa? Orang itu serius. Tapi saya tanya kalau Anda puasa lapar tidak itu? Lapar tidak? Haus tidak? Bisa marah tidak? Hah? Nek marah kowe wong edan kowe. Loh ngapa? Puasa itu artinya apa? Saum siam itu artinya apa? Menahan. Inilah yang kemudian menjadikan orang mengatakan minal aidin wal faizin. Artinya nopo? Oh, orang ngerti toh? Saya kemarin tanya sama adik-adik TPA itu angkat tangan kabeh. Pakai hadiah saya ketemu nek iso. Ternyata jawab mereka, mohon maaf lahir batin. Wah itu. Tak tanya wali muridnya ya orang ngerti. Kita ini latah mengucapkan kata minal aidin wal
Aidin artinya apa? Hah? Itu ismun fa'il dari kata id. Id itu artinya kembali. Kembali apa? Siapa yang bilang suci? Id itu fitri, fitroh. Apa itu maknanya? Itu sarapan, iftar. Lisoin farhatani. Wong poso kuwi senenge lo ketika makanya minal aidin kuwi bali sarapan. Seneng napa mboten? Seneng, ini wajah-wajah rapat seneng nang dikon luwe. Makanya begitu teko wis di subuh, gen tenang. Karena biasanya nek renek subuhan ya durah teko kadang-kadang. Rame dhewe. Iki piye to panitiane rapat mudeng kadang-kadang. Makanya ada subuhan. Itu nilainya. Nilai kemuliaan. Makanya nyelesaikan urusan sama wong edan itu jak mangan sik wae. Nanti opo nek diombe-ombeke. Wah itu. Nah, saya minta maaf. Itu nilainya. Minal aidin itu kembali lah baru puncaknya itu wal faizin. Tahu mananya faizin? Hah? Faiz. Pak Faiz ada di sini. Apa artinya? Hah? Faizin artinya apa? Halo? Faizin artinya apa? Kemarin mengucapkan kata minal aidin wal faizin. Faizin itu artinya sang pemenang. Selamat Anda menjadi sang. Anda habis menang apa itu? Habis perang dengan siapa? Hawa nafsu itu faizin, itu kemenangan. Saat ketika akal sehat Anda jadikan panglima. Syariah iman Anda jadikan imam. Atas nafsu-nafsu itu. Nafsu itu menyempurnakan kehidupan. Tetapi menjadi masalah kalau dia tak terkendali. Nah itulah kehidupan orang gila. Orang gila itu akalnya bukan dia tidak bisa mikir. Tapi memang ya dia tidak dalam proses untuk bisa punya nalar yang baik dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilai kemuliaan yang dibangun. Makanya diingatkan betul. Dosa kita itu yang menjadikan hidup kita sulit dan susah. Dan itulah yang kemudian tobat itu menjadi solusi. Makanya ketika Anda dipanggil oleh Allah dalam posisi taubatan nasuha. Nah, saya minta maaf. Itu dipanggilnya pulangnya kemana itu? Anda pernah dengar Quran surat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu panggilan untuk siapa itu? Orang-orang yang hatinya mutmainnah. Tahu mutmainnah? Itu tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena percaya betul dengan panggilan Allah. Irji'i. Irji'i itu artinya apa? Pulang kau. Kembali kau. Kemana? Ke Rob kau. Ila Rabbiki. Dengan cara apa? Rodiyatam mardiyah. Itu kata kunci yang gak boleh hilang. Ridho. Makanya biasanya nek wong arep mati sing malah dinasehati sing urip-urip. Wis sing ikhlas, sing ikhlas, sing ikhlas. Loh kenapa? Karena dengan ikhlas dilepas si mayat itu nanti akan wis dicul ke nek jadi digoceki ya. Nah, jadi problem, jadi masalah. Itu sering kali gitu. Secara sihir seperti itu. Makanya ridho. Dan ridho itu menghasilkan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Apa itu? Mardiyah. Nanti dibuka itu. Ada di tafsir UII. Itu Gus Bahak ngasih uraian yang sangat detail. Bahwa sesungguhnya kalian itu kalau ridho betul kepada Allah, maka niscaya Allah menurunkan ridhonya. Jadi terima betul itu. Jadi kalau Anda malah protes, wah itu biasanya bergejolak. Itu betul, menyembuhkan semua penyakit itu sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Apa? Terima dulu. Terima dengan ikhlas. Habis itu diusahakan untuk dirubah. Dan bagian ini bagian dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Makanya apa? Fathuli fi ibadi. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal. Ya Pak ya? Ada yang sudah tahu kapan ajalnya? Gak ada yang tahu. Makanya istiqomah dalam ibadah. Wa tazawwadu. Saya minta maaf. Fa inna khaira zadi taqwa. Bekal terbaik itu ketakwaan. Saya minta maaf. Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah pernah membuat statement. Apa itu? Jadidu imanan. Jadidu imanakum. Kau terus perbarui kau punya iman. Sahabat-sahabat bertanya.
Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara agar iman kita ini fresh terus, seger terus. Apa kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat saat ketika Anda punya keyakinan memenuhi panggilan Allah. Kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalaka labbaik. La syarikala. Tidak akan pernah kita akan menyekutukan Allah dengan yang itu betul. Itu konsep komitmen yang paling kuat menyelamatkan hidup kita. Tapi kenapa kadang-kadang di antara kehidupan kita begitu jelas itu. Fathuli fi ibadi wadhuli. Ternyata Anda dipanggil minta pulang ke surganya Allah. Terbayang gak jenengan? Itu jadi hari terbaik Anda. Ketika Anda dijemput oleh malaikat maut. Dan Anda bertanya, kemana? Maka Anda dijawab, ke surganya Allah. Happy tidak? Oh jenengan mau dijak piknik aja wis happy. Ya namanya, kemana? Mangan sate, wis seneng gitu. Apa neh mlebu surga. Seneng apa mboten kira-kira? Itu hari yang ditunggu tidak? Hah? Hari yang ditunggu tidak? Nah, sudah mempersiapkan. Pertanyaan paling besar sesungguhnya bukan sekedar saya minta maaf, Anda sudah mempersiapkan. Tapi kalau itu hari yang ditunggu, hari terbaik Anda, kenapa jenengan sekarang masih di sini kira-kira? Hah? Kenapa masih di sini? Hah? Rasulullah pernah ngasih nasihat kepada Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar ibnu Khattab. Ini menarik. Kalimat yang disampaikan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kau kalau hidup di dunia itu seperti orang gharib. Gharib itu apa? Orang asing. Tahu orang asing? Ini bukan tempatmu, ini bukan kampung halaman. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Itu seakan-akan yang sejatinya, hakikinya betul. Au abirus sabil, atau seperti orang yang lewat dalam perjalanan. Terbayang nggak orang hidup di dunia ini hanya lewat dalam satu perjalanan? Anda seperti mampir di satu terminal. Terbayang nggak kira? Ada kawan itu yang menghitung angka waktu di akhirat dengan di dunia. Jenengan punya hidup 80 tahun. Saya minta maaf, 80 tahun di dunia. Itu seperti di akhirat. Itu hanya 1,5 jam. Saya minta maaf. Makanya wong Jawa ngendikan wong urip kuwi mampir. Wong urip niku mampir nek ngombene pun telas pripun kira-kira? Dijoki Ustaz. Panitiane wis ra gelem ngejoki kira-kira. Hah? Diapake kira-kira? Mangule. Tapi masalahnya